Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati oleh Allah. Salah satu dari perintah dan wasiat yang banyak terulang baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan hal ini kepada seluruh umat manusia. Ini menunjukkan betapa pentingnya nilai ketakwaan itu harus ada pada diri seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh kata Allah, kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian umatul Islam, wasiatnya anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Maka takwa merupakan wasiatnya Allah Subhanahu wa taala, dan takwa juga merupakan wasiat para nabi dan para rasul. Lihat Nabi Nuh alaihi salam di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaum Nuhinil mursalin." Sungguh kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Idz qala akhuhum Nuh, yaitu tatkala saudara mereka Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada mereka, "Ala tattaqun? Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul yang terpercaya bagi kalian. Fattaqullaha wa ati'un." Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Allah. Ini Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sangat banyak mewasiatkan kepada umatnya untuk bertakwa. Ada sahabat datang kepada Nabi mau pergi safar. Sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, zawwidni."
Ya Rasulullah, beri bekal sama saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zawwadaqallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Ketika Nabi memberikan wejangan nasihat yang sangat amat mendalam kepada para sahabat, sehingga membuat air mata berlinang, membuat hati bergetar karenanya, sampai seorang dari sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina." Ya Rasulullah, seakan-akan nasihat yang kau berikan ini nasihat orang yang mau berpisah. Maka berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan wasiat. Dan ternyata wasiat pertama Nabi SAW, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Ini wasiat takwa. Makanya tidak heran manakala wasiat takwa ini terus kita dengarkan dan terus diulang-ulang oleh para khutbah, para khatib di mimbar-mimbar Jumat, mewasiatkan kepada jamaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang takwa itu perkara yang harus ada di dalam diri kita. Perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Takwa itu bagaimana? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan perumpamaan dari ketakwaan itu. Kata beliau, takwa itu ibarat seperti orang yang berjalan di sebuah jalanan yang berduri, dan dia harus melewati jalan itu. Maka dia akan ekstra hati-hati ketika berjalan. Jangan sampai kakinya tertusuk oleh duri itu. Nah, itulah orang yang bertakwa seperti itu. Dalam kesempatan yang lain beliau katakan, takwa itu bagaimana kau jadikan antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala ada benteng yang membatasi. Jangan sampai kau terjerumus ke dalamnya. Benteng tersebut kau kerjakan ketaatan, kau tinggalkan maksiat. Kau kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kau tinggalkan larangan-larangan Allah. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sungguh sangat banyak keutamaan dan kemuliaan orang yang bertakwa itu. Orang yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan segala urusannya mudah dan akan diberikan jalan keluar atas segala problem dan masalahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar dan ia akan diberi rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Itu takwa kepada Allah. Takwa merupakan sifat wali-walinya Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Merekalah yang beriman kepada Allah dan selalu bertakwa kepadanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketakwaan itu punya karakter dan sifat. Itu dijelaskan dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. Salah satunya di surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Wasari'u, ayo bersegera
bergegas kalian, bercepat-cepat kalian. Itu makna musara'ah. Untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang surga itu disiapkan bagi mereka yang bertakwa. Nah, kemudian ketika itu disebutkan karakter orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka baik di saat senang maupun di saat susah, baik di saat lapang maupun di saat sempit, baik di saat kaya maupun di saat miskin. Dia keluarkan hartanya di jalan Allah. Ini sifat orang bertakwa. Kemudian apa? Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang menahan amarahnya. Inilah pembahasan kita pada subuh hari ini. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, disebutkan oleh Al-Imam As-Siddi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bahjatul Qulubil Abrar. Hadis yang kita bacakan pada subuh hari ini disebutkan bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikan wasiat kepada saya. Faqala la taghdab, jangan marah. Faraddada mirara, orang ini kembali meminta wasiat kepada Nabi, seakan dia tidak merasa cukup dengan cuman wasiat itu. Tapi Nabi tetap mengatakan la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dalam hadis ini wasiat yang sangat mulia, dan dia bagian dari karakter dan sifat orang yang bertakwa, yaitu menahan amarah. La taghdab, jangan kamu marah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini tidak disebut siapa sahabat yang bertanya ini, tapi dalam riwayat lain dan disebutkan oleh para ulama, orang yang bertanya ini adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Sahabat Abu Darda namanya. Dan Nabi memberikan wasiat seperti ini, menunjukkan betapa pentingnya wasiat ini. Sampai ketika Nabi diminta lagi supaya memberi nasihat yang lain, Nabi tetap mengatakan itu, la taqdab, jangan kau marah. Sebenarnya sahabat Abu Darda merasa belum cukup dengan sekedar nasihat itu. Tapi kenapa Nabi cuma wasiatnya itu saja? Maka Abu Darda pun berkata, fafakkartu hina maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala. Aku pun memikirkan sabda Nabi SAW ini, kenapa beliau berwasiat cuma itu saja? Fawajadtu annal ghadaba yajma'u syarra kullah. Ternyata setelah aku renungkan, aku fikirkan, aku dapati ternyata marah itu merupakan sumber dari semua masalah, sumber dari semua kejelekan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak masalah itu terjadi awalnya gara-gara marah. Terputusnya silaturahim awalnya gara-gara amarah. Terputusnya pertemanan sahabat gara-gara marah. Terjadinya persengketaan di rumah tangga gara-gara marah. Bahkan terjadi perceraian, talak gara-gara marah. Bahkan lebih besar daripada itu, terjadinya pembunuhan, bahkan peperangan juga diawali karena marah.
Maka kata ulama, marah sumber dari semua masalah. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya wasiatnya Nabi itu. Imam Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, wahai Imam, ijma' lana husnal khuluq fi kalimah wahidah. Wahai Imam Abdullah bin Mubarak, tolong ringkaskan kepada saya satu akhlak mulia yang itu bisa mencakup keseluruhannya. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, tarkul ghadab, tinggalkan marah. Itu saja. Dan sesuai dengan sabda Nabi SAW tadi. Ini kan wasiat. Wasiat itu lebih dari sekedar nasihat, Pak. Kalau nasihat penting, wejangan penting. Kalau wasiat lebih lagi daripada itu. Makanya kalau orang meninggalkan, mau meninggal, berada dalam sakarat, dianjurkan untuk menulis wasiat. Di wasiat itu pesan-pesan terakhir sudah. Ilmu-ilmu yang penting mau disampaikan. Itu wasiat. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini ketika diminta wasiat, wasiatnya Nabi, la taqdab, jangan kau marah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka luar biasa kalau kita gali lebih mendalam terkait sabda Nabi SAW ini, maka terungkap di dalamnya ilmu-ilmu yang sangat banyak. Rasulullah menyebutkan orang yang kuat hakikatnya bukan orang yang tak pernah kalah dalam bergulat. Orang yang kuat hakikatnya bukan orang yang kebal dari senjata apapun. Tapi orang yang kuat adalah orang yang pandai menahan amarahnya. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Laisa syadid bisur'ah." Bukanlah orang yang kuat itu, kata Nabi, orang yang tak pernah kalah dalam bergulat. Bukan itu. Walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat adalah orang yang pandai menguasai dirinya, pandai mengontrol dirinya ketika dia dalam keadaan marah. Ini jamaah sekalian. Jadi ulama mengatakan sabda Nabi SAW jangan marah, maksud dari hadis ini bukan semata pada larangan itu. Sebab kalau dikatakan jangan marah, siapa dari kita yang tidak pernah marah? Ada di sini yang tidak pernah marah? Semua dari kita rata-rata pernah marah. Mungkin marahnya kecil atau mungkin marahnya besar. Nah, Nabi melarang marah. Apa maksudnya? Maksudnya kata ulama bukan semata marah, karena marah itu memang sudah menjadi tabiat manusia. Kadang dia marah. Tapi yang diperintahkan di dalam agama, kontrol dirimu ketika kau marah. Kuasai dirimu ketika kau marah. Jangan sampai terucap darinya kalimat-kalimat yang buruk, cacian, makian, gibahan dan semisal itu. Dan jangan sampai kau melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena marah itu. Ini maksudnya. Jadi kontrol dirimu pada saat marah. Marah itu wajar. Sebagai manusia orang bisa marah. Tapi yang diperintahkan dalam syariat, bagaimana bisa kau kuasai dirimu di saat kau marah. Itulah sabda Nabi SAW tadi. Walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu orang yang bisa mengontrol dirinya pada saat dia marah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Itu menunjukkan kekuatan orang yang beriman dan jiwa yang besar ketika dia mampu menahan amarahnya. Inilah sifat Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Quran kisahnya Nabi Yakub alaihi salam yang dibuat marah oleh anak-anaknya. Berbohong kepada Nabi Yakub alaihi salam.
di mana mereka telah membawa Nabi Yusuf, kemudian berbohong kepada Nabi Yakub. Sepulangnya dikatakan bahwasanya Nabi Yusuf dimakan sama serigala, padahal mereka buang ke sumur. Marah Nabi Yakub alaihissalam, tapi beliau tahan. Berlalu masa yang sangat panjang, kemudian Nabi Yakub alaihissalam dibuat marah lagi oleh anak-anaknya. Ada salah seorang anak yang juga sangat disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam, yang konon katanya bernama Binyamin, ditahan, tidak bisa pulang ke pangkuan Nabi Yakub alaihissalam. Maka disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana kesedihan Nabi Yakub dan bagaimana beliau menahan amarahnya. Wa bayaddat 'ainahu minal khizyi fahuwa kadhib. Dan sampai memutih kedua mata Nabi Yakub alaihissalam lantaran sedihnya beliau, dan beliau dalam keadaan menahan amarahnya. Ya. Wa huwa kadhib, beliau menahan amarahnya. Marah, bukan tidak marah beliau, marah beliau, tapi beliau tahan. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauladan yang hakiki dalam perkara ini. Sangat banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat marah oleh kaumnya sendiri, oleh kafir Quraisy. Tapi subhanallah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya benar apa yang Allah firmankan dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang terbaik. Lihat Nabi kita Muhammad SAW disifatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'in minal amra fi khidriha fa idza ra'a syai'an yakrahu arafna fi wajhihi. Kata sahabat Abu Sa'id, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat pemalu, bahkan beliau lebih pemalu dari gadis-gadis pingitan. Nah, salah satu sifatnya Nabi itu, kalau beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, maka kami bisa tahu dari rona wajah beliau. Kami bisa tahu dari rona wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menahan amarahnya sehingga menghalangi beliau dari mengucapkan ucapan-ucapan yang keji atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah membagi kepada para sahabat harta ghanimah. Harta ghanimah itu harta rampasan perang. Dibagi oleh Nabi SAW. Ada seorang yang lancang datang kepada Nabi, kemudian berucap begini, i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Berbuat adillah wahai Muhammad, engkau tidak berbuat adil. Beraninya berkata seperti itu kepada Nabi. Dalam riwayat lain dia berkata, hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah. Ini adalah pembagian yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Ucap seperti itu di hadapan Nabi. Bagaimana reaksi sahabat? Oh, sahabat marah. Sampai Umar Pak mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah, adribu unuqah." Biarkan aku ya Rasulullah penggal leher si munafik ini. Kata Umar Pak. Marah Umar ketika itu. Tapi Nabi tahan. Biarkan wahai Umar. Jangan sampai tersebar nanti berita Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Kata Nabi SAW. Maka Rasulullah mengatakan, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Nah, siapa lagi yang bisa berlaku adil, kata Nabi, kalau Allah dan Rasulnya saja tidak bisa berlaku adil? Bagaimana bisa kau ucapkan saya tidak adil? Nah, siapa lagi yang bisa berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya tidak bisa berlaku adil? Rahimallahu Musa pada udiya bi aktsara min hadza fasabar. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Sungguh beliau disakiti dengan yang lebih parah daripada ini, namun beliau bersabar. Beliau tahan amarahnya ketika itu. Subhanallah.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan lihat ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, Nabi SAW melihat ketika di Mekah banyak orang-orang yang mencibir beliau, banyak orang-orang yang tidak mau menerima dakwah beliau. Maka beliau berprasangka baik pergi ke Taif. Mudah-mudahan di Taif ada orang-orang yang mau menerima dakwah beliau. Maka pergi Nabi SAW ke Taif. Tapi liciknya orang-orang kafir Quraisy itu, mereka sudah pergi duluan ke Taif menyebarkan berita dusta kepada Nabi Muhammad tentang Nabi Muhammad SAW. Nanti akan datang kepada kalian seorang dukun katanya, orang gila itu, penyair. Mereka ingin membodohi agama nenek moyang kalian. Dia itu ingin membodohi agama nenek moyang kalian. Tersebar di penduduk Taif. Maka ketika Nabi SAW datang, Pak, belum Nabi berdakwah, Nabi SAW sudah diludahi, Nabi SAW dilempari dengan batu sampai berdarah keningnya Nabi, Pak. Subhanallah. Melihat keadaan seperti itu, malaikat Jibril sampai turun, Pak. Malaikat Jibril turun, kemudian berkata, membawa malaikat Jibril bersama Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung. Dia berkata, malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, hada Malakul Jabal." Wahai Muhammad, bersamaku ini ada malaikat penjaga gunung. Kalau kau inginkan, kalau kau perintahkan dia, dia akan balikan gunung itu supaya menimpa penduduk Taif yang melempari kau dengan batu sehingga berdarah. Malaikat Jibril saya tidak tahan melihat itu, Pak. Nah, tapi apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, bahkan aku berharap kalau bukan mereka, semoga keturunan-keturunan mereka nanti ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lihat, Pak, sampai kita Muhammad SAW. Bahkan beliau mendoakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, mereka itu belum tahu, ya Allah. Subhanallah. Ini akhlak luar biasa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bagaimana? Disakiti seperti itu. Ini malaikat tinggal menunggu perintah Nabi. Bukan tidak boleh Nabi perintahkan seperti itu. Boleh. Sudah diberikan izin sama Allah. Kalau Nabi mau, tinggal hancur penduduk Taif itu. Tapi Nabi tidak seperti itu, Pak. Ini akhlak yang luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi perlu dikasih catatan. Marah itu ada dua. Ada marah yang tercela dan ada marah yang terpuji. Wah, ada juga marah yang terpuji, Ustaz. Nah, ada juga marah yang terpuji. Kapan itu? Ketika syariat Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Ketika agama Allah Subhanahu wa taala dilecehkan. Tidak mungkin kita mau senyum-senyum saja. Sebagai umat Islam marah ketika Qur'annya dihinakan, ketika Qur'annya dilecehkan, ketika agamanya dihinakan. Tapi marahnya apa? Marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bukan tidak pernah marah, Pak. Marah juga beliau. Tapi marahnya karena Allah. Marahnya mendapatkan pahala. Ketika Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, mendapati di rumah Aisyah ada kemungkaran ketika itu. Marah Nabi SAW. Bahkan beliau tidak mau masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi SAW bahwa ada sahabat yang menjadi imam, kemudian dia panjang bacaannya sehingga membuat ada orang yang keluar dari jamaah. Karena terlalu panjang. Bayangkan, Pak, sholat Isya bacanya surat Al-Baqarah sampai selesai lagi. Itu kan panjang betul itu. Nah, sampai ada seorang sahabat yang keluar, diadukan kepada Nabi SAW. Maka Nabi marah ketika itu, sampai sahabat mengatakan, lam ara, aku tidak pernah melihat Nabi marah seperti marah ketika itu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ya ayyuhan nas, innakum munaffirin. Wahai sekalian manusia, sungguh di antara kalian ini ada orang-orang yang membuat manusia itu lahir. Kalau kalian ya ummun nas, mengimami manusia, perhatikan orang yang di belakang kalian. Fa inna waraikum, karena
karena sesungguhnya di belakang kalian ad-dhaif wal kabiru wal maridu adal hajat. Karena di belakang kalian ada orang yang lemah, ada orang yang sudah tua, ada orang yang sakit, ada orang yang punya keperluan. Jangan terlalu lama jadi imam itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi di sini Nabi marah juga kan? Tapi Nabi marah, beliau tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Yang keluar dari Nabi SAW tetap kalimat yang hak, kalimat yang benar. Makanya dari doa yang diajarkan oleh Nabi, Pak, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ringkas saja doa itu. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku minta kepadamu ya Allah, kalimatal haqqi, kalimat kebenaran, fil ghadabi war ridha, baik di saat aku marah maupun di saat aku ridha. Karena banyak-banyak orang itu tidak bisa mengontrol dirinya dalam dua keadaan ini. Di saat marah yang keluar cacian, makian, banyak kalimat-kalimat buruk yang keluar. Di saat ridho dia kufur nikmat. Di saat ridho dia kufur nikmat. Maka Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikontrol dirinya di saat marah maupun di saat ridho. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ingat, tidak main-main balasan orang yang menahan amarah itu. Orang yang menahan amarah itu bukan marah karena Allah. Kalau marah karena Allah terpuji memang. Tapi marah karena Allah bisa tercela kalau dia ucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Dia harus kontrol dirinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, Pak, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku ya Rasulullah suatu amalan, yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar, yang bisa memasukkan diriku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka. Kata Nabi SAW, hadisnya sahih riwayat Imam Tabrani, la taghdab walakal jannah. Apa bunyi hadisnya? La taghdab walakal jannah. Jangan kau marah dan bagimu surga. Jangan kau marah dan bagimu surga. Subhanallah. Kata ulama, ini menunjukkan bahwa jalan-jalan menuju surga itu sangat banyak. Bukan hanya kaitannya dengan hablum minallah saja, hubungan antara manusia kepada Allah saja. Salat, puasa, itu memang betul yang memasukkan kita ke dalam surga. Tapi hablum minannas juga, itu diantara perkara yang memasukkan kita ke dalam surga. Diantaranya hadis la taqtub. Ini kan hubungannya kaitannya dengan sesama manusia. Bahkan dalam hadis Mu'ad bin Anas, hadisnya riwayat Imam Abu Daud di dalam sunannya, Rasulullah pernah bersabda, man kadhama ghaidhan, barang siapa yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala ayyunfida, dalam keadaan dia mampu melampiaskan, tapi dia tahan. Bukan dia tak mampu, dia mampu lampiaskan, tapi dia tahan. Kata Nabi SAW, da'ahu Allahu yawmal qiyamah, kelak nanti di hari kiamat Allah panggil dia ala ru'usil khalaiq, di atas seluruh makhluk, di hadapan seluruh makhluk, thumma yukhayyirahu minal huril aina ma syaa, kemudian Allah berikan kepada dia, Allah perintahkan kepada dia, pilih mana bidadari yang kau kehendaki untuk menjadi istri. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, keutamaan orang yang menahan amarah itu. Baik, terakhir jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup majelis kita, sifat marah tentu ada bersama diri kita. Bagaimana cara kita mengatasi marah itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa tuntunan, Pak, untuk mengatasi marah itu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada dua orang yang sedang bertengkar hebat, meninggi suaranya, memerah wajahnya. Rasul lihat itu, maka Rasul bersabda, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguh, kata Nabi, aku tahu ada satu kalimat,
kalau dia ucapkan kalimat ini, niscaya akan hilang atau paling tidak mereda amarahnya. Apa itu? Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Andaikan dia berkata di saat dia marah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Kenapa? Karena marah itu, kata Nabi SAW, jamrah yulqiha syaitan min ibni Adam. Itu adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati anak cucu Adam. Itu jamaah sekalian. Makanya tidak jarang orang yang marah itu wajahnya memerah, urat lehernya membesar, meledak dia kayak orang gila. Tapi terakhirnya menyesal dia habis marah-marah begitu. Makanya benar ucapan sebagian ulama salaf, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Kata ulama salaf, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya kegilaan, kayak orang gila dia, akhirnya penyesalan. Menyesal dia, kenapa saya tadi begitu, malu dia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada terapi yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, merubah posisi diri ketika sedang marah. Disebutkan dalam hadis Abu Dar Al-Ghifari riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Apabila salah seorang dari kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya duduk. Nah, makanya kalau ada orang marah-marah Pak, dia berdiri, suruh duduk dulu, supaya reda-reda amarahnya itu. Nah, fa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Kalau sudah hilang marahnya alhamdulillah. Kalau belum, suruh dia berbaring. Kata ulama, dengan merubah posisi lahiriah itu bisa merubah posisi batiniah. Marah itu kan dari batin kan. Ketika dia merubah posisi dirinya, itu akan ikut berubah juga posisi hati itu, keadaan jiwa itu. Nah, ini jamaah sekalian. Kemudian dalam hadis yang lain, ini hadis sahih yang kita sebutkan, orang kalau marah jangan terlalu banyak bicara. Tuntunannya Nabi, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang dari kalian marah, hendaknya dia diam. Nah, itu terapi Nabi SAW. Jangan banyak bicara, diam aja. Nah. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW juga memberikan terapi. Kalau kita dalam posisi marah, pergi ke berwudu, pergi untuk berwudu. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi, innal ghadiba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa innasyaitana khuliqa minnar. Dan ingat kata Nabi, setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma. Dan ketahuilah, api bisa padam dengan air. Nah, Nabi ingin menjelaskan ini. Kenapa kok orang marah itu disuruh wudu? Karena marah itu dari setan. Setan itu tercipta dari api. Api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maka kalau salah seorang dari kalian marah, maka cepat-cepat berwudu supaya tidak meledak amarahnya itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan terakhir, ada wejangan yang pernah disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Isa pernah berkata kepada Nabi Zakaria, "Inni muallimuka ilman nafi'a." Wahai Nabi Zakaria, saya ini akan mengajarkan kepadamu satu ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi Isa. Ini nasihat dari Nabi ke Nabi. Apa itu? Nabi Isa berkata, la taqdab, jangan kau marah wahai Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berkata, wa kaifa li la aghdab? Wahai Nabi Isa, bagaimana caranya aku tidak bisa marah? Bagaimana caranya aku bisa menahan amarah itu? Kata Nabi Zakaria, kata Nabi Isa alaihissalam, idza qila laka ma fika faqul dzambun dzukirtuhu. Kata Nabi Isa, kalau ada orang berkata kepada kamu sesuatu yang membuat kamu marah dan ternyata itu memang betul ada pada dirimu, maka katakanlah, inilah dosa yang aku diingatkan dengannya. Katakan seperti itu.
wa astaghfirullah min, dan aku minta kepada Allah ampunan darinya. Wa idza qila laka, dan kalau dikatakan kepada dirimu sesuatu yang membuat kamu marah, ma laisa fika, dan itu bukan tidak ada pada dirimu, sesuatu yang diada-adakan kepada kamu, maka apa yang kau lakukan? Fahmadillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah Subhanahu wa taala, idza lam yaj'al fika ma ayyarta bih. Alhamdulillah, ternyata aku tidak seperti yang dikatakan orang itu. Puji Allah Subhanahu wa taala, dan bersenang-senanglah engkau, sebab itu kebaikan yang diberikan kepada kamu, pahala yang ditransferkan kepada kamu. Jadi kau tidak rugi. Justru kalau ada orang yang membuat kamu marah, kamunya dapat pahala. Sehingga tidak ada gunanya kau marah, kata Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari perkara-perkara yang agung yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang ringkas ini, la taqdha walakal jannah, jangan kau marah dan bagimu surga. Makanya kalau ada orang marah, Pak, ingatkan dengan hadis ini, la taqdha walakal jannah, jangan kau marah, bagimu surga itu. Ingatkan dengan hadis itu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat-sifat yang buruk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berada di atas kebaikan selama hayat masih berada pada diri kita. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.